Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Tasya Ramadhani. KPK hari ini menetapkan Sekjen DPR Indra Iskandar sebagai dugaan korupsi dalam perlengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Indra Iskandar ditetapkan sebagai tersangka dengan 7 orang lainnya. Ya, pemirsa, meski telah ditetapkan sebagai tersangka, KPK belum melakukan penahanan terhadap Indra Iskandar dan juga 7 orang tersangka lainnya. Indra Iskandar dan 7 orang lainnya dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Penahanan ke-7 tersangka masih menunggu perhitungan kerugian keuangan negara. KPK juga belum merinci siapa ke-7 tersangka lainnya. Kita beralih ke berita selanjutnya. BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi hingga 2 meter di sejumlah perairan Indonesia 7-10 Maret 2025. Satu di antaranya, yakni Samudra Hindia Selatan (NTT). Perakirawan BMKG Marina Ayu Sulastri mengatakan gelombang tinggi di sejumlah perairan Indonesia dipicu bibit siklon 98S di Samudra Hindia Barat Daya Bengkulu. BMKG melalui laman resminya melaporkan pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari barat laut sampai timur laut dengan kecepatan angin berkisar 8-25 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari barat daya sampai barat laut dengan kecepatan angin berkisar 6-20 knot. Gelombang yang lebih tinggi di kisaran 2,5 sampai 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat, Kepulauan Nias, Bengkulu, Samudra Hindia Selatan, Banten. BMKG menghimbau masyarakat dan para nelayan untuk selalu waspada dan hati-hati. Bos PT Sritex, Iwan Setiawan Lukminto dan Iwan Kurniawan Lukminto menangis di hadapan karyawannya. Momen itu terjadi saat perpisahan seluruh karyawan dan jajaran direksi PT Sritex di Kabupaten Sukoharjo, Jumat 28 Februari 2025. Karyawan PT Sritex terkena PHK, soalnya perusahaan tekstil terbesar di Indonesia ini gulung tikar. Kerasa banget kesedihan di momen perpisahan itu setelah 58 tahun PT Sritex Pilot dililit hutang. Bukan cuma bos, isak tangis karyawan juga mengiringi perpisahan itu. Dalam video, Iwan Kurniawan juga sesekali mengusap air matanya waktu menangis di depan para karyawan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Terima kasih dan sampai jumpa.